Om Swastiastu. Halo semua, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nika Dindia Agnesta, saya bernomor absen 21. Saat ini saya sedang sekolah di SMA Negeri 1 Nusa Penida. Saya sedang duduk di kelas 10 dan lebih tepatnya saya duduk di kelas 10 Merdeka 5. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah di sini ada yang sama seperti saya sedang duduk di kelas 10? Atau ada juga adik-adik yang mau naik ke kelas 10? Nah, kebetulan di sini saya akan memaparkan suatu materi yang akan kalian dapatkan di kelas 10, yaitu teks laporan hasil observasi. Pernahkah kalian memperhatikan hewan, tumbuhan, atau peristiwa, lalu menuliskannya secara teratur? Nah, itulah yang disebut dengan teks laporan hasil observasi. Di video ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi tersebut. Jadi, jangan kemana-mana ya. Teks laporan hasil observasi yaitu teks atau tulisan yang memaparkan suatu hasil pengamatan mengenai suatu objek dan berisi fakta dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yang pertama bersifat objektif, yang kedua bersifat informatif, yang ketiga menggunakan bahasa baku dan bahasa ilmiah, yang keempat membahas satu objek dan satu fenomena. Lanjut ke struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir deskripsi manfaat. Yang terakhir ada kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama menggunakan kalimat definisi, yaitu penjelasan secara singkat tentang suatu objek secara umum. Contohnya, kucing merupakan salah satu hewan mamalia yang termasuk dalam keluarga Felidae. Kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kalimat deskripsi yang dimaksud dengan penjelasan secara rinci mengenai suatu objek. Contohnya, kucing memiliki bulu yang lembut, mata yang tajam, dan memiliki suara khas yaitu meong. Kebahasaan yang ketiga menggunakan imbuhan di, berfungsi untuk menyatakan penulisan atau fungsi kata kerja pasif. Contohnya, diamati, dimakan, diminum, dan yang lain-lainnya. Yang keempat, menggunakan kata nomina atau kata benda, berfungsi untuk menyebutkan nama objek. Contohnya, bunga, hewan, rumah, dan objek lainnya. Kebahasaan yang kelima menggunakan kata kerja aktif, berfungsi untuk menunjukkan tindakan atau aktivitas. Contohnya, memakan, mengamati, dan kata kerja aktif lainnya. Dan kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat kompleks, yaitu berfungsi untuk menyusun kalimat antara induk kalimat dengan anak kalimat. Contohnya, saya makan nasi di saat hujan turun. Demikianlah pembahasan tentang teks laporan hasil observasi dari saya. Semoga dengan materi ini kita bisa belajar tentang cara membuat teks yang baik dan benar. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Om Santi Santi Santi. Bye bye.